والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca hadis dari Abu Rifa'ah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sedang berkhutbah, datang seorang laki-laki bertanya kepada beliau, dan kemudian Rasulullah turun dari mimbarnya dan menyapa laki-laki tersebut dan mengajarkan kepadanya apa yang dia tidak ketahui dari agama. Baik, ini akhir hadis yang kita baca pada pertemuan yang lalu. Iya. 6. Kemudian para hadirin ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Qauluhu intahaitu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yakhutubu. Faqultu ya Rasulullah, rajulun gharibun jaa yas'al an dinihi la yadri ma dinuhu. Qala faqbala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tara khutbatahu hatta inta ilayya fa utiya bi kursi habistu qawaimahu hadidan. Qala faqa'ida alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ja'ala yu'allimuni mimma 'allamahu Allah thumma ata khutbatahu fa atam akhiraha. Ya, ini akhir hadis yang kita baca. Di sini disebutkan faidah. Qala al-qadhi wa waqa fi nuskhati Ibnu al-Hadza khashabun bil kha wa shin al-mu'jamain wa fi kitab Ibnu Qutaibah khalbun bi dhammil kha khulbun wa akhiru ba muwahhadah wa fasara bil lif kilahuma tashif wa sawab habistu bimana dhonantu. Jadi dalam beberapa nuskhah kalimat habastu, hasibtu itu ada salah cetak. Ya, sebagian nuskhah disebut dengan khashaba, sebagian nuskhah disebut dengan khalabah. Tapi yang benar adalah hasibtu. Ya, inilah faidah ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah ketika kita membaca hadis dari penjelasan para ulama. Kalau seandainya kita tidak membaca syarah para ulama, maka kita akan bingung untuk mengartikan hadis tersebut. Tapi ketika penjelasannya di sini, laki-laki tersebut berkata, aku menyangka dan menduga bahwasanya kaki-kaki yang menjadi kaki kursi duduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terbuat dari apa? Dari besi. Ya. Dan ini adalah bentuk penjagaan para ulama kita terhadap agama. Lafaz hadis yang teriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, ya, mereka sangat berhati-hati. Ya, mereka mengetahui ada beberapa cetakan di dalam hadis ini, dalam sebagian nuskhah yang itu keliru. Makanya ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ada suatu prinsip agama yang perlu untuk kita ketahui, terlebih di zaman fitnah yang seperti ini, beraneka ragam orang-orang yang mereka memasukkan sesuatu ke dalam agama Islam dan Islam berlepas diri dari itu semuanya. Berbicara dengan hadis kepada hadis-hadis Rasulullah yang tidak pernah disinggung oleh para ulama, yang tidak pernah dibahas oleh para ulama, yang tidak pernah dibicarakan oleh para ulama. Oleh karena itu Imam Ahmad rahimahullah, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Barbahari dalam kitab Syarhus Sunnah, beliau berkata, la tasta'jalanna, jangan kalian terburu-buru untuk mengambil ucapan seseorang yang mana ucapannya tersebut tidak ada satupun ulama yang mendahului mereka. Ya, ini merupakan konsep dalam kita beragama. Konsep dalam kita
mengenal kebenaran. Ketika ada seseorang menyampaikan sesuatu perkara agama yang dinukilkan hadis-hadis Rasulullah bahwasannya akan terjadi, akan muncul Dajjal tahun sekian, atau akan datang Imam Mahdi tahun sekian, atau kiamat terjadi tahun sekian dan tahun sekian, maka kita menjawab, para ulama telah lewat kepada mereka hadis-hadis Rasulullah SAW tentang kiamat, dan mereka telah mensyarah. Dalam Sahih Bukhari ada hadis tentang kiamat, dalam Sahih Muslim ada hadis tentang kiamat, dalam Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasa'i, begitu juga dalam Musnad Imam Ahmad, begitu juga Muwatta Imam Malik. Yang hampir semua kitab yang saya sebutkan itu telah disyarah dan dijelaskan oleh para ulama. Sekarang kita tinggal menilai atau kita tinggal mengikuti apakah para ulama ada membahas pembahasan seperti yang dibahas oleh orang-orang hari ini. Kalau seandainya para ulama tidak pernah membahas, dalam keadaan mereka lebih dekat dengan zaman kenabian, dalam keadaan mereka lebih cerdas, lebih pintar, dalam keadaan mereka lebih memiliki ghirah dan kecemburuan terhadap agama, tidak pernah membahas apa yang dibahas oleh orang-orang hari ini, ya, maka ucapan mereka tersebut tertolak sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Dan selanjutnya, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita ketahui dari metode para salaf dalam mereka beragama, mereka tidak membebani diri mereka. Iya, demikian yang dikhabarkan oleh Abdullah bin Mas'ud, wa a'maqa ilman wa aqalluha takallufan wa abarraha quluban. Sahabat Rasulullah adalah orang yang paling dalam ilmunya, yang paling sedikitnya takalluf dalam mereka beragama. Mereka tidak membebani diri, mereka tidak ingin mencari sesuatu yang tidak memberikan manfaat kepada mereka, tetapi mereka ingin mencari tahu sesuatu yang ada tatbiqiyah amaliyah, sesuatu yang dengannya mereka bisa beramal, sesuatu yang dengannya mereka bisa dekat dengan Allah, sesuatu yang bisa menjauhkan mereka dari nerakanya Allah. Demikian metode dan manhaj para sahabat Rasulullah dan ulama-ulama yang datang setelahnya. Hadis yang masyhur yang sering antum dengar, yang tersampaikan di majelis-majelis ilmu, ketika datang orang-orang Badu dari pedalaman, mereka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, idza shalaitul maktubah, kalau seandainya kami salat 5 waktu dan kemudian kami menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah dan kami mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah, adkhul jannah, apakah kami bisa masuk ke dalam surga ya Rasulullah? Naam, kata Nabi. Udah pulang mereka, beramal apa yang mereka dengar dari Nabi. Iya, sehingga kepenasarannya mereka adalah sesuatu yang ada sisi tatbiqiyah al-amaliyahnya. Namun sesuatu yang tidak ada sisi amaliyahnya, cuman sekedar fuduli, maka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang tidak punya waktu untuk mengurusi hal-hal yang fuduli. Fuduli itu apa? Sesuatu yang enggak bermanfaat. Mencari tahu sesuatu yang tidak akan memberi manfaat. Ya, menggabungkan tahun sekian tambah sekian tambah sekian tambah sekian, maka tahun sekian terjadi kiamat. Ya, inilah takalluf. Ini membebani diri. Iya, masih banyak perkara-perkara agama yang perlu dia ketahui. Masih banyak perkara-perkara agama yang perlu diketahui oleh umat Islam. Bagaimana mereka mentauhidkan Allah, bagaimana cara mereka salat, bagaimana cara mereka berpuasa, bagaimana mereka membersihkan haidnya, bagaimana ketika seorang wanita yang mereka suci misalnya di jam 3:30, dalam keadaan waktu sholat duhur, sholat asar itu masih tersisa setengah jam, apakah dalam kondisi seperti ini dia wajib mandi dan wajib melaksanakan sholat duhur ataukah tidak? Ini ada sisi tatbiqiyah amaliyahnya atau tidak? Ada sisi tatbiqiyah amaliyah yang perlu diterangkan, dijelaskan dan perlu untuk diketahui. Makanya ketika Rasulullah, sebagaimana telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, ketika Nabi SAW menceritakan kepada sahabat akan datang nanti Dajjal selama 40 hari tinggal di dunia, yang mana satu malamnya sama seperti 1 tahunnya. Apa ditanya oleh para sahabat ketika mereka mendengar pengkhabaran dari Rasulullah, 1 hari itu sama seperti 1 tahun? Apa mereka tanya? Ya Rasulullah, apakah cukup kami sholat 5 waktu dalam waktu 1 tahun tersebut? Tidak cukup, kata Rasulullah.
Tetapi kalian takdirkan, kalian hitung waktu salat di antara zuhur ke asar berapa jam? Antara asar ke maghrib berapa jam? Dari maghrib ke isya berapa jam? Dari isya ke subuh berapa jam? Kalian takdirkan, kalian perkirakan. Ya, karena tidak cukup salat satu cuma 5 waktu. Jadi 1 tahun ya sudah, hitungan salatnya seperti 5 tahun. Seperti 1 tahun. 365 hari kali 5 berapa? Kali berapa? Berapa? 365 kali 5. Nah, kalau kita kalikan 10 kan, kali 10 3650 ya. Kalau bagi 2 3650 bagi 2. Kalau 3000 1500. 600 3 1300 tambah 25 1325. Betul? 1325 waktu salat yang harus dilaksanakan seseorang ketika datang Dajjal. Ini yang ditanya kepada Rasul dan beliau jawab. Karena ada sisi tadbiqiyah al-amaliyah. Apakah para sahabat bertanya Syekh al-Fudhuli, sesuatu yang tidak bermanfaat ya Rasulullah, kira-kira kami tidur siangnya gimana? Kalau seandainya siang terus, ya enggak? Tapi mereka bertanya sesuatu yang ada bentuk amalannya. Makanya Syekh Shalih Al-Fauzan ketika ditanya oleh orang-orang, ya Syekh, apakah Imratul Aziz itu dia menikah dengan Yusuf alaihissalam yang disebutkan dalam surat Yusuf? Apa kata Syekh? Aku tidak menghadiri walimahannya, aku tidak diundang. Jadi tidak ada takalluf dalam mereka beragama. Faham? Ya, dan ini jelas menyelisih dari metode dan manhajnya para sahabat Rasulullah dan para manhajnya para ulama dalam mereka beragama. 6. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, rajulun gharibun yas'al an dinihi wa la yadri ma dinuhu fi istihbabu talattuf as-sa'il fi ibaratihi. Hendaknya seseorang itu disunahkan ya talattuf as-sa'il fi ibaratihi. Hendaknya seseorang itu berlemah lembut kepada orang yang bertanya kepadanya, terlebih orang-orang awam, terlebih orang-orang yang mereka memang menginginkan kebaikan. Karena kebodohannya, karena kejahilannya, dia bertanya sesuatu yang terkadang sesuatu itu tidak pantas untuk ditanya. Iya, sesuatu itu kadang tidak pantas untuk ditanya oleh orang-orang yang alim, orang-orang yang sudah sering mendengar ilmu. Namun ada di sana perkara-perkara yang orang-orang sangat awam dan minim dari ilmunya bertanya sesuatu, Nabi SAW menjawab atau tidak? Rasulullah menjawab. Beliau peduli dengan kondisi dan keadaan orang-orang yang jahil. Ya, sehingga nggak perlu seseorang menggunakan kalimat-kalimat yang nggak penting untuk dia keluarkan. Ya, apalagi kalimat-kalimat yang lebih memojokkan atau kalimat yang menjatuhkan seseorang. Memangnya ente berapa juz dan ente hafal Quran? Nggak pantas. Iya, dia orang awam yang terkadang memang menginginkan kebaikan, tetapi mungkin caranya yang salah. Lah dia orang awam, ya wajar ketika dia salah dalam mengungkapkan ibarah, salah dalam keadaan dia bertanya. Lah Anda sebagai seorang alim, ya jangan seperti orang awam. Kan begitu. Nabi SAW begitu talatuf, berlembut melayani orang awam, orang yang jahil yang tidak tahu perkara agamanya, dan mereka ya menginginkan kebaikan dari pertanyaan yang diajukan kepada Rasul tersebut. Wa su'aluhu al-alim wa fi tawadhu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rifquhu bil muslimin. Di sini ada bentuk ketawaduan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepedulian dan perhatian beliau kepada muslimin. Wa khafat janahu lahum, dan Rasulullah khafat merendahkan, janahu itu sayap. Rasulullah punya sayap atau tidak? Itu maksudnya Rasulullah merendah dengan muslimin. Dan demikian Allah perintahkan dalam Al-Quran, wakhfid janahaka lil mu'minin. Ya, rendahkanlah dirimu, sayapmu kepada orang-orang yang beriman. Terlebih orang-orang yang beriman itu membutuhkan ilmu. Makanya ya rahimani wa rahimakumullah, ketika Rasulullah seperti yang sudah sering kita sampaikan, ya datang seorang sahabat yang sudah buta matanya bertanya sesuatu kepada Nabi. Dan Nabi waktu itu sedang konsentrasi dan fokus mendakwahkan orang-orang musyrikin Quraisy.
pembesar-pembesar musyrikin Quraisy untuk mereka masuk Islam, dan ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, wa abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Di sini ada faidah latifah disebutkan oleh al-Imam As-Sa'di rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini. Hendaknya ini merupakan nasihat untuk kita semuanya, hendaknya terkhusus para duat, para ustadz, ya hendaknya orang-orang yang menyebarkan ilmu dan menyampaikan ilmu, dia lebih peduli kepada orang-orang yang memang sudah siap untuk menerima ilmu dibandingkan dengan orang-orang yang belum tentu menerima ilmu yang kau sampaikan. Nah, orang-orang pembesar Quraisy tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan kebaikan ilmu kepada mereka. Apakah kebaikan ilmu yang akan disampaikan oleh Rasulullah itu mereka terima? Bisa saja mereka terima, bisa saja mereka tidak terima. Tetapi Abdullah ibn Umi Maktum ketika dia bertanya sesuatu kepada Nabi, dia terima nggak ilmu dari Rasulullah? Dia pasti akan terima. Makanya kata beliau, jangan sampai seseorang menunggu air hujan yang belum tentu turun, tetapi ya orang yang tetapi air yang ada di baskomnya itu tidak terurus. Dalam arti kata, ya ada orang-orang yang mereka memang sudah ingin mencintai ilmu, ingin menuntut ilmu, ingin menimbang ilmu, ya maka kepada mereka lah sepantasnya yang harus diberikan ilmu dibandingkan orang-orang yang belum tentu mereka menerima ilmu yang kita sampaikan. Mafhum ya? Walaupun ayyuhal ikhwah, ya bukan berarti kita dilarang untuk menyampaikan ilmu kepada awam muslimin yang belum sama sekali menyentuh dakwah, belum sama sekali mendengar tauhid. Rasulullah telah mengutus para sahabat-sahabatnya untuk berdakwah ke Yaman atau ke negeri-negeri yang lainnya, tetapi yang ingin kita sampaikan ada skala prioritas, karena ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, seperti yang saya sebutkan di dalam banyak kesempatan, Aceh ini sendiri di tahun 60-an atau di tahun 70-an sunnah itu lebih mendominasi dibandingkan dengan yang tidak sunnah. Di antara dalil yang menunjukkan banyak sekali fatwa-fatwa dari ulama-ulama Aceh terdahulu yang kita ketahui itu adalah bagian dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, larangan untuk kenduri ini, larangan kenduri maul, kenduri tujuh dan lain sebagainya. Itu ma'thur, tercatat, tertulis, tertuangkan dari fatwa-fatwa mereka. Bahkan MUI yang itu menjadi MPU di Aceh, itu cikal bakal yang membentuk pertama kali adalah dari ulama-ulama Aceh. Yang kita ketahui mereka adalah orang-orang yang afiliasinya kepada sunnah. Pergi ke MPU yang ada di Aceh sini, di Jalan Lampenurut itu, maka ada foto pendiri MUI pertama kali di Indonesia. Adalah ulama-ulama yang afiliasinya ke sunnah. Walaupun saya tidak mengatakan bahwasannya mereka berjalan di atas sunnah saraha wadhiha, ya karena ada di antara mereka yang afiliasinya ke sunnah tetapi membuat pergerakan-pergerakan peperangan pada waktu itu. Yang kita ketahui ini bukan bagian dari sunnah Rasulullah memerangi pemerintahan yang sah, kan begitu. Tapi afiliasi mereka itu ke sunnah, walaupun secara tidak totalitas dan tidak secara keseluruhan. Namun ya itu semuanya hilang karena tidak ada regenerasi, tidak ada pendidikan yang dibentuk, tidak ada madrasah ya yang mungkin lebih fokus untuk dididik anak-anak muslimin, sehingga meninggalnya mereka hilang ilmunya. Saya tidak memungkiri ada madrasah, cuman mungkin nggak lebih fokus dibandingkan yang ada di Aceh Selatan sana, kan gitu. Yang ada di Aceh Selatan sana dia fokus dengan pendidikan, ya datang orang seluruh Aceh ke sana belajar menimba ilmu, ya pulang bisa berdoa dari orang meninggal, ya bisa menjadi imam sholat, buka balai, pulang ke Aceh Sigli buka balai, Aceh Utara buka balai, Aceh Besar buka balai, kemana-mana mereka buka balai tahu ya. Ya, hal yang paling kecil di kelurahan ada satu balai, kelurahan ada satu balai. Sehingga dalam hitungan beberapa tahun yang tadinya kiblat masyarakat Aceh dari fatwa yang kita ketahui dan dari buku-buku yang tertulis dari ulama-ulama Aceh justru apa? Berubah. Kenapa?
Karena regenerasi itu tidak ada. Maka yang paling terpenting dari dakwah adalah regenerasi. Ada generasi yang dididik. Iya, yang kita semua nanti akan mati. Maka orang-orang inilah, anak-anak antum semuanya lah yang akan menjadi estafet untuk menyebarkan sunnah di Aceh. Cuman kita harus mulai dari nol lagi. Ya, harus mulai dari nol lagi. Ya, yang seharusnya kalau seandainya ada regenerasi, mungkin tidak akan begini jadinya. Ya, walaupun namun kita harus mulai dari nol, kita harus lebih bersemangat. Yang dari Sigli pulang nanti ke Sigli, menyebarkan ilmu dengan akhlak yang baik, ya dengan bahasa Arab yang diketahui, dengan pembahasan akidah yang dia fahami. Pelan-pelan dia menyebarkan dakwah. Yang Aceh Selatan pulang ke Aceh Selatan, yang Melabu pulang ke Melabu, yang Aceh Utara pulang ke Aceh Utara, Aceh Timur pulang ke Aceh Timur, menjadi duta-duta untuk menyebarkan kebaikan di tengah muslimin. Jelas ya? Jadi inilah inti daripada dakwah kita. Dan saya sendiri ayyuhal ikhwah, ya kalau seandainya di masjid-masjid di luar di stop pengajian terlalu berat buat saya pribadi, ya tidak terlalu berat, karena ya namanya orang, mereka bisa pindah kemana ada kajian, bisa pindah. Tapi kalau seandainya ma'had yang jadi masalah, ini masalah besar. Ya, karena di sinilah inti dan kekuatan dakwah kita. Mafhum? Adapun di luar orang dengar kajian udah pulang dia. Iya, besok lupa datang lagi kajian sebagai penyemangat. Tapi di sini diajarkan bahasa Arab, diajarkan baca kitab, diajarkan Al-Qur'an, diajarkan akidah, diajarkan fikih, yang sehingga akan menjadi orang-orang yang akan menyebarkan dakwah di tengah muslimin. Oleh karena itu ayyuhal ikhwah, antum harus lebih banyak bersabar. Muslimin di luar sana, walaupun dengan lisan mereka tidak mengatakan kami menunggu ya santri-santri yang akan keluar dalam penurut, tetapi perbuatan mereka, kondisi mereka, keadaan mereka menunggu antum semuanya. Antum insyaallah akan menjadi duta-duta yang akan menyebarkan kebaikan di tengah-tengah muslimin. Cuman butuh kesabaran. Ya, kita kalau kita melihat dari ma'had dan pondok, ya ahlus sunnah di luar Aceh itu santrinya sudah ribuan. Ya, kami pondok kami ini ngantri ya ada ditolak 20 orang. Itu kayaknya udah banyak kali ya. Di Jawa kadang ditolak 1000 orang yang ditolak. Ya, jadi kita sangat-sangat masih terbelakang dari sisi apa? Pendidikan kita. Jelas ya? Jadi PR kita sebenarnya masih panjang. Ya, dan dakwah itu tidak akan bisa dipikul oleh 1 orang, 2 orang, 3 orang. Dakwah itu harus dipikul oleh bersama-sama. Dakwah bukan milik Ustadz Fulan, bukan milik Ustadz Alan. Dakwah adalah milik Allah. Kita semuanya berusaha untuk punya andil dalam dakwah ini. Para santri, ya apa andil mereka dalam dakwah? Andil mereka dalam dakwah semangat belajar, semangat menuntut ilmu. Dengan ilmu yang antum punya, ya mudah-mudahan itu memberikan berkah kepada antum semuanya dan menyebarkan ilmu tersebut di tengah-tengah muslimin. Dan para aba yang memiliki anak-anak, ya bersemangat untuk mendidik anaknya, menghasung anaknya, memberikan motivasi untuk anak-anaknya, memberikan apa yang dia punya dari harta untuk pendidikan anak-anaknya. Bisa difahami ya? Jadi ayyuhal ikhwah, mungkin saya pernah menyampaikan, tidak ada masalah, ilmu itu harus diulang-ulangi. Antum sebagai orang tua, ya sebisa mungkin jangan ya terima di pesantren kalau antum digratiskan. Ya, pondok jangan antum terima. Kecuali kalau seandainya kita tidak punya kemampuan. Usaha dulu sebesar mungkin. Karena sebesar apapun usaha yang antum keluarkan untuk anak antum, insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menyepelekan apa yang telah kita usahakan untuk anak kita. Siang dan malam untuk mencari bekerja, untuk mencari nafkah, agar bagaimana anak saya bisa belajar, agar saya bisa mengeluarkan dari keringat saya untuk pendidikan anak saya. Contoh yang terbaik untuk kita.
Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam berkorban untuk anaknya. Bagaimana Hajar alaihissalam berkorban untuk anaknya. Anak satu-satunya dimiliki oleh Ibrahim. Yang Allah mengulang 2 kali ayat dalam Al-Quran ketika menyebutkan kisah Ibrahim. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini merupakan bala yang sangat besar. Apa bala yang Allah uji Ibrahim? Allah memerintahkan Ibrahim untuk meninggalkan anaknya untuk beribadah kepada Allah. Pengorbanan enggak ini? Pengorbanan bukan hanya untuk dengan uang saja, tapi pengorbanan rasa cinta kepada anak harus ditinggalkan di tengah padang pasir. Pengorbanan tidak? Pengorbanan yang besar. Pengorbanan yang besar yang dikeluarkan oleh Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala memilih keluarga ini, ya, Hajar alaihissalam sebagai ibu yang melahirkan Ismail. Ibrahim alaihissalam dipilih oleh Allah untuk membangun Ka'bah. Yang Ka'bah itu tidak hanya bermanfaat ketika dibangun oleh Ibrahim, tetapi Ka'bah itu bermanfaat sampai detik ini dan sampai yaumul qiyamah. Itu pengorbanan seorang ayah, ya, untuk anaknya. Begini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Ibrahim meminta agar Allah menjadikan beliau, ya, untuk membangun rumah yang rumah itu hati-hati muslimin terpaut kepada Ka'bah. Siapa orang yang hari ini tidak rindu dengan Ka'bah? Siapa orang hari ini yang tidak cinta dengan Ka'bah? Siapa orang hari ini yang tidak ingin melihat Ka'bah? Itu semua adalah bentuk doa yang Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya, supaya itu ditanamkan di hati-hati muslimin, dan Allah kabulkan doa Ibrahim alaihissalatu wassalam. Pengorbanan yang besar Ibrahim untuk keluarganya, untuk anaknya, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya Nabi Ibrahim bukan mengorbankan hanya uang, beliau mengorbankan perasaan. Iya, mengorbankan seorang ayah harus menyembelih anaknya sendiri. Ya, mana yang lebih berat? Antum bekerja, ya, sekuat tenaga, memeras keringat, mendapatkan uang untuk memberikan, ya, bekal untuk anak antum, memberikan SPP untuk anak antum. Mana yang lebih berat pengorbanannya dengan menyembelih anak? Mana yang lebih berat? Tentunya menyembelih anak lebih berat pengorbanannya. Dan pengorbanan Ibrahim alaihissalam kepada anaknya Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Quran, dan Allah jadikan itu sebagai syariat sampai yaumul qiyamah. Siapa yang berkorban di hari raya? Berapa juta manusia berkorban di hari raya? Semuanya pahala mengalir kepada Ibrahim, mengalir kepada Ismail, pengorbanan orang tua. Allah tidak akan pernah sia-siakan. Makanya antum jangan pernah, ya, menyepelekan hal ini. Sebesar apapun pengorbanan antum kepada anak-anak antum, demi keberhasilan anak antum dalam belajar, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan itu semuanya. Tapi kalau seandainya tidak ada pengorbanan kepada anak, wala uang, wala waktu, wala pikiran, ya, kita khawatir anak kita tidak ada apa-apa yang dia dapatkan. Antum baca sejarah, bagaimana kehidupan para ulama terdahulu, bagaimana pengorbanan orang tua mereka. Ibu Al-Imam Syafi'i memberikan periuk bekal untuk anaknya belajar. Periuk ini tempat masak, yang artinya dia tidak punya sesuatu yang bisa dia masak lagi, karena itu barang yang paling berharga, tapi diberikan. Kenapa dikasih periuk? Karena periuk paling cepat laku mungkin pada waktu itu. Itu yang diberikan, berkorbanan untuk anak. Iya, ada anak-anak menuntut ilmu dikasih pintu rumah dikasih, supaya ketika di jalan habis bekal dia bisa menjual pintu. Antum melihat, baca sejarah bagaimana keberhasilan ulama pada waktu itu. Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Bukhari, antum baca. Ternyata ada pengorbanan orang tua di dalam apa? Anaknya menuntut ilmu. Antum baca sejarah. Kenapa mereka jadi orang-orang besar? Sehingga dengan pengorbanan, kelelahan, keletihan orang tua bekerja mencari nafkah untuk anaknya, sehingga doa yang dia panjatkan itu lebih tulus kepada Allah. Ya Allah, bukakanlah pintu ilmu untuk anak saya, ya Allah. Berikanlah kepadanya rezeki ilmu yang bermanfaat, ya Allah. Akan lebih tulus dia berdoa. Tapi kalau seandainya nggak ada pengorbanan yang dia korbankan,
ya sudah haji kakek muka lagi lo muka, maka nggak memberikan pengaruh kepada anak. Bisa difahami ya. Jadi saya ingin menghasung, kecuali kalau memang seandainya tidak ada kemampuan sama sekali, ya sudah, jangan. Kemampuan ada, cuman naperleholain ya akhi, harta yang antum keluarkan untuk anak antum menuntut ilmu, insya Allah itu sebab rezeki. Tidak ada harta yang paling baik yang dikeluarkan oleh orang tua untuk anak-anaknya lebih daripada apa yang dikeluarkan untuk dia menuntut ilmu. Ada harta yang lebih bermanfaat daripada ini? Hah? Ada harta yang orang tua keluarkan untuk anaknya lebih bekal dari menuntut ilmu? Ada? Ada yang lebih besar daripada ini? Wallahu a'lam bishawab. Ya, kalaupun ada yang lebih besar, ini termasuk yang paling terbesar, rezeki yang paling terbaik. Dan insya Allah Rasulullah mengatakan, man tasaddaq bi'andali tamratin, barang siapa yang seseorang bersedekah dengan sebesar biji kurma, ikhlas kepada Allah di jalan Allah, maka Allah akan memberikan ya harta seperti seseorang yang mengembala 2 ekor kambing yang kemudian kambing tersebut memenuhinya. Maka berdoa kepada Allah, ya Allah, bermudahkanlah rezeki kepada saya ya Allah, berikanlah kekuatan kepada saya ya Allah untuk mencari rezeki untuk anak saya ya Allah, supaya dia bisa menuntut ilmu ya Allah. Saya pingin dari harta saya ya Allah, dari keringat saya ingin keluarkan untuk anak saya ya Allah. Saya tidak mau orang lain ikut terlibat di dalam menafkahi anak saya dalam menuntut ilmu. Ini baru orang tua. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan usaha antum semuanya, enggak pernah wallahi. Sejarah telah membuktikan bagaimana pengorbanan Ibrahim untuk anaknya. Allah abadikan di muka bumi ini. Tidak hanya pada waktu sampai yaumul qiyamah, harus ada pengorbanan. Ya, kecuali sudah titik kita sudah tidak mampu, ya sudah, lain masalah. Tapi sebelum kita mengatakan saya tidak mampu, berusaha sekuat tenaga. Berusaha sekuat tenaga. Apalagi tidak ada keinginan sama sekali. Gimana Allah akan membukakan pintu rezeki kepada kita? Gak ada keinginan sama sekali. Gak ada usaha sama sekali. Gak ada terbetik dalam hatinya sama sekali untuk berusaha untuk menafkahi anaknya. Gimana Allah akan buka pintu rezeki? Hah? Disebutkan dalam kitab Sahih, Rasulullah SAW menyebutkan, la'alallah, ya, kemungkinan Allah memberikan rezeki kepadamu ya dikarenakan sahabat yang kau bekali dia menuntut ilmu. Ini kan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya penting bagi kita, saya ulangi, bagi orang tua untuk banyak baca sirah. Bagaimana kehebatan orang tua, para imam, menjadi imam-imam besar. Ternyata dari keringat orang tuanya dalam menuntut ilmu, membekali anaknya dalam menuntut ilmu. Bisa difahami ya? Nah, mudah-mudahan Allah mudahkan untuk itu semuanya. Baik. Dan ucapan saya jelas ya, jangan dibawa ke sana dan kemari. Saya katakan kita semaksimal mungkin usaha. Ketika kita memang sudah tidak punya kemampuan, ya sudah. Ya saya tidak punya kemampuan, tapi saya pingin sekali anak saya sekolah di sini. Itu lain masalah ya. Tapi kalau seandainya dari awal sudah mundur 5 langkah ke belakang, ini yang ingin kita maksudkan. Mafhum? Baik. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan di sini wa fi mubadirah ila jawabil mustafti. Dan di sini mubadirah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersegera untuk menjawab orang yang bertanya kepada beliau. Padahal beliau masih sedang berkhutbah. Beliau sedang apa? Sedang berkhutbah. Oleh karena itu, wa yu'likhwa rahimani wa rahimakumullah, terkadang ketika ada soal bertanya lewat WhatsApp tidak terbalas, itu wah ini Rasulullah aja bersegera. Betul. Terkadang ustadz-ustadz itu tidak menjawab karena nggak tahu jawabannya, kan begitu. Jadi itu hal yang harus dikedepankan. Ya kenapa saya nggak dijawab? Kenapa saya nggak dibalas? Ya mungkin ya nggak tahu jawabannya, apa mau dibalas? Nggak tahu apa yang mau dijawab. Tapi kalau seandainya dia bisa menjawab apa yang ditanya, maka tentunya tidak ada salahnya. Bukan tidak ada salahnya, seharusnya bagi dia menjawab apa yang ditanya, sebagaimana Rasulullah sedang berkhutbah. Kan sedang berkhutbah ini lagi membicarakan hal-hal yang penting tentunya kan. Dan berhadapan dengan orang banyak. Tiba-tiba ada yang bertanya, turun Nabi SAW menjawab apa yang dijawab oleh
apa yang ditanya oleh sahabat tersebut. Iya. Kemudian taqdimul aham bil umur fa ahammuha. Hendaknya seseorang mengedepankan yang paling penting dari perkara-perkara yang paling penting. Wala'allahu kana sa'ala anil iman wa qawaiduhi muhimmah. Dan kemungkinan sahabat tadi dia bertanya kepada Rasulullah tentang keimanan atau kaidah-kaidah yang penting dalam perkara agama. Wa qad tafaqal ulama ala man jaa yas'al anil iman wa kaifiyati dukhul fil Islam wajaba ijabatuhu. Dan sepakat seluruhnya para ulama, siapa yang seseorang bertanya tentang iman atau bertanya bagaimana cara masuk Islam, maka segera wajib bagi dia untuk menjawab segera. Jangan udah minggu depan datangi saya lagi ya. Dia padahal pingin masuk Islam, pingin ada orang yang mendidik dan mengarahnya kepada Islam. Tapi karena apa? Karena disuruh datang minggu depan, besok mati dia. Maka sepakat para ulama wajib ketika ada orang niat masuk Islam, segera syahadatkan dia. Tinggalkan hal yang lainnya, karena ini yang paling pentingnya. Bisa difahami? Jadi antum jangan pernah ya membesok-besokkan ketika antum dengar ada orang yang mau masuk Islam. Ya, dan Masya Allah ya, saya di Jakarta itu ada di masjid Blok M Square. Itu Masya Allah hampir setiap kajian ada orang masuk Islam. Ya, bahkan Anda sendiri waktu ngisi di situ ada orang masuk Islam. Ternyata memang sering ada kajian-kajian dari ustadz-ustadz, mereka sengaja datang ke masjid untuk masuk Islam. Ini luar biasa. Ya, ini adalah sesuatu ayyuhal ikhwah yang tidak bisa dibendung. Ya, tidak bisa dibendung untuk orang-orang ya menggapai hidayatul Islam dan hidayah sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau teman-teman biasanya pergi ke Jakarta tugas, dia bisa cari hotelnya di mana? Di dekat masjid Blok M Square. Karena di situ ada kajian dari pagi sampai malam. Mudah-mudahan ya ke depan, karena kita memang belum punya masjid sendiri di tengah kota, tapi sudah mulai teman-teman datang dari luar Aceh itu datangnya jadwal ketika ada kajian Masjid Oman. Ya, jadi ini sesuatu ayyuhal ikhwah ya, di mana sunnah itu tersebar, insya Allah orang-orang akan ya menyambut kebaikan tersebut sebesar apapun. Ya, rintangan, ujian, dakwah ini milik Allah, tidak akan ada yang bisa menghalanginya. Ya, dan saya dicerita sama Dr. Hasan itu di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin. Ya, ketika orang BPJS tidak bisa membayar segera, mereka bayar denda, uang riba. Ya, itu ribanya itu sampai miliaran. Itu di ZA nggak ada yang sentuh. Kalau katanya wah habis itu. Sekarang nggak ada dokter yang mau mengambil sentuh karena uang riba. Samaratud dakwah, memberikan pengaruh. Ya, tidak itu yang lama. Dakwah milik Allah. Dakwah ini sesuatu yang fitrah, sunnah sesuatu yang fitrah, akan mudah disebut oleh orang-orang yang mereka memiliki akal, ya, memiliki kecerdasan, memiliki hati yang tulus, memiliki hati yang bersih. Sangat mudah untuk menerima dakwah. Ya, alhamdulillah kita pergi ke bandara, tiba-tiba ada teman-teman kita kerja di bandara sudah ikut kajian sunnah. Kita pergi ke kantor polisi, ada teman-teman ikut kajian sunnah. Ayo ikhwah, ini menunjukkan kepada kita kekuatan kita nggak ada apa-apanya. Apa maksudnya kekuatan kita nggak ada apa-apa? Kalau seandainya dakwah ini kekuatan kita karena ustadz, udah dari dulu mati dakwah ini. Karena begitu banyak ujian dan cobaan, sudah mati, hilang dari dulu, nggak ada bekasnya. Tapi dakwah ini milik Allah, Allah yang menjaganya. Ya, sehingga sebesar apapun ujian, sebesar apapun cobaan, yang kalau kita mendengar cobaannya ngeri-ngeri besar, seakan-akan akan hilang, kan begitu. Tapi subhanallah, dakwah milik Allah, tidak akan ada yang bisa menghalangi. Dakwah itu akan terus berjalan. Cuman yang perlu untuk kita khawatirkan, dakwah itu akan terus berjalan. Apakah kita akan bisa berjalan terus bersama dakwah dan akan mati di atas dakwah itu yang perlu kita khawatirkan. Adapun Islam, dakwah, sunnah Rasulullah, dia akan terus berjalan, tidak akan berhenti. Jangan sampai kita dilengserkan
ditinggalkan dakwah, ditinggalkan oleh dakwah, ditinggalkan oleh sunnah, kemudian kita jatuh ke dalam jurang. Banyak-banyak berdoa dan memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala bisa mematikan kita di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tersebarnya dakwah. Wallahi, seperti kata Syekhuna Syekh Muqbil rahimahullah, laisa min dzakaina wala min quwwatina wala min amwalina wala min ilmina walakin dzalika fadl min Allah. Dakwah ini bukan karena ilmu kita tersebar, bukan karena semangatnya kita tersebar, bukan karena harta kita yang tersebar, bukan dikarenakan semangatnya tersebar dakwah ini, tetapi dzalika fadlun minallah. Itu semua adalah kemuliaan yang datang dari Allah Rabbul Alamin. Ayyuhal ikhwah, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau berhasil merebut kota Palestina pada waktu itu, dan sepertiga dunia berada di bawah kaki Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian beliau bertanya ketika masuk ke Palestina, siapa pemimpin negeri ini? Siapa orang yang paling tinggi di negeri ini? Ditunjukilah seorang laki-laki. Kemudian Umar bin Khattab dalam keadaan memakai baju yang koyak dan memakai baju yang ditampal. Kemudian dia berkata kepada pemimpin Palestina yang telah diberhasilkan, yang telah direbut oleh Umar, ini ambil baju saya, kamu jahit dari koyak, dari apa yang koyak, dan kamu cuci baju saya ini. Luar biasa. Kemudian syahidnya, kata pemimpin ini, wahai Umar bin Khattab, ya, tidak pantas sebagai seorang pemimpin naik unta. Ya, lebih baik engkau menaiki kuda supaya engkau lebih dihormati dan disegani oleh orang. Karena kuda itu lambang kemewahan di sini. Apa kata Umar bin Khattab? Kata Umar bin Khattab, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kami adalah kaum, Allah memuliakan kami dikarenakan Islam. Bukan kami mulia karena kendaraan, bukan kami mulia karena pakaian, bukan kami mulia karena harta, bukan kami mulia karena dunia, tapi mulianya kami karena Islam. Mulianya kami karena kami memuliakan Islam, sehingga kami bisa menguasai dunia sepertiga dunia. Bisa menguasai kalian dengan apa? Dengan Islam. Apa syahidnya? Kalau Umar yang beliau sudah menguasai sepertiga dunia di bawah kaki beliau, beliau mengatakan bukan saya, Islam yang membuat saya itu mulia. Lah kita, apa pengorbanan kita kepada agama ini? Apa pengorbanan kita kepada dakwah ini? Gak ada secuil daripada pengorbanan Umar bin Khattab. Kemudian kita mengatakan ini karena saya? Karena fulan, karena Allah, karena semangatnya saya, karena seriusnya saya, karena fokusnya saya. La ilaha illallah. Umar bin Khattab, ya, beliau mengatakan mulianya kita dikarenakan kita memuliakan Islam. Inilah saya tekankan kembali kekhawatiran kita semuanya, wal ikhwah. Apakah dalam hati ini akan ada selalu untuk memuliakan dakwah, memuliakan sunnah, memuliakan tauhid, memuliakan ilmu? Kalau seandainya itu terus ada di hati kita dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dengannya Allah akan wafatkan kita di atas kebaikan ini. Tapi kalau seandainya tidak ada dalam hati kita kecintaan kepada dakwah dan lain sebagainya, kita takut Allah akan parkirkan kita dari dakwah ini, dan dakwah akan terus berjalan, dia tidak akan berhenti. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk mematikan kita di atas Islam, mematikan kita di atas sunnah Rasulullah, mematikan kita di atas dakwah yang mulia ini. Dan tidak Allah mencabut nyawa kita dalam keadaan Allah ridha dengan ucapan kita dan amalan kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada saya sendiri dan juga buat antum semuanya. Saya akhiri, Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.